Halo guys, jumpa lagi bersama channel gue Bolang Kihui 15. Kali ini gue berkunjung ke farm beta Ndang Sky. Ya. Halo guys, jumpa lagi di channel gue Bolang Kihui 15. Kali ini gue ingin mereview cupang-cupang yang ada di sini. Tepatnya di beta Ndang Sky Farm Cupang of Indonesia. Ya gak? Kali ini gue ditemani sama temen gue nih, si Laba Iksan. Yes, terima kasih guys. Nanti Nah bisa... ini nih dia nih yang punya farm ini nih, farm cupang. Namanya siapa? Kondang Alex Setiawan. kan? Kondang. Oh, Kondang Setiawan. Iya. Oke. Di sini ada cupang apa aja jenisnya, Dang? Kalau untuk cupang sih di saya ada jenis Nemo, Koi gitu. Galaxy Multicolor, Oh, gitu. Giant ada. Oke, nanti kita kita satu-satu ya, kan jenis-jenis apa aja yang ada di sini ya. Tadi kan gue udah nanya sama lo ya, Nang, tentang jenis-jenis ikan cupang yang lo punya nih ya. Tapi kan gue belum nanya nih cupang andalan lo yang ada di sini nih ya kan. Mungkin cupang kesayangan atau apalah ya kan. Nah di depan kita kan udah ada nih jenis ikan cupang apa nih yang ini? Kalau ini sih Galaxy Multicolor. Mana yang Galaxy? Yang depan, oh yang depan Galaxy. Yang belakang itu Nemo Cooper. Nah, ini kan yang dinamain Nemo Galaxy ya? Nemo. Oh, Nemo enggak yang depan. Yang depan Galaxy Multicolor. Oh, Galaxy Multicolor. Nah, itu nama ikan cupang bisa kayak gitu itu dari genetiknya apa-apanya nih? Apa karena dari colornya, warnanya gitu? Jadi kalau disebut Galaxy Multicolor itu yang disebut multicolor itu minimal ada 5 warna. 5 warna. Oh, multi. Kalau udah multi. ada 5 warna itu bisa disebut multicolor. Oh, gitu. Itu untuk menciptakan anakan selanjutnya seperti multicolor galaxy ini apaan aja yang bisa menghasilkan kayak gini gitu, indukannya apaan aja gitu. Jadi untuk menciptakan galaxy multicolor itu ya minimal kalau kita mau mengenal genetik, buat genetik itu minimal setahun lah. Setahun. Karena ibaratnya dari warna solid ketemu solid itu nanti dia bertransformasi warna. Kita rawat, kita besarin sampai jadi indukan lagi, kita kawinin. Ibaratnya pengen ada warna pinknya nih, cari yang indukan minimal ada warna. Oh, berarti lebih ke warna ya kan dari indukan itu. Nah, karena kalau gue memang awam banget nih ya kan. Kalau gue dulu masih kecil kan main cupang kan yang warna merah-merah gitu ya kan. Iya, yang kita tahu kan cupang itu kan hanya sekedar ikan aduan aja. Nah, ikan aduan benar. Dulu kan ikan cupang bagan ya yang buat aduan. Terus Belgia, Medan Super, Medan, maskot. Nah, kalau sekarang ini kan banyak nih ya kan, dia sekarang ini diciptainnya cupang-cupang kayak Nemo ya kan, Galaxy, Koi gitu. Yang gua masih, apalagi ada Avatar tuh gua nggak tahu ya kan. Mungkin kan dari warna kalau sekarang kan, karena sekarang ini kan bukan zamannya cupang aduan kali ya. Cupang lebih ke cupang hias displayan ya kan. Nah, kayak gini nih. Ini kalau yang belakang ini apa, Nemo? Itu Nemo Cooper. Nemo Cooper Emerald. Kenapa bisa dinamain Nemo Cooper Emerald? Karena dasarnya dia ini Nemo, dan ada Cooper di bagian badan, dan Emeraldnya itu galaksinya rintik. Dia belum bisa disebut Nemo Galaxy karena rintikan galaksi ini sedikit. Oh gitu, belum full ya? Belum full. Apa karena pencahayaan dari ikannya? Enggak. Jadi kalau dia multicolor aja, itu tanpa galaksi itu sebutnya Nemo aja, Nemo Multicolor. Cuman kalau emang ada galaksinya ngeblok gitu ya kan, itu disebutnya Nemo Galaxy Multicolor. Cuman kalau si galaksinya hanya ngerintik, ibaratnya kayak titik-titik, itu cuman disebutnya Emerald. Nemo Emerald. Nah ini sisinya ini kan Cooper nih. Nah itu Coopernya itu Cooper itu apaan sih? Jadi bawaan dari si genetik yang female kita. Oh, Cooper itu nama gen. Iya, kita beri. Keren, kurang pergaulan gitu kan si cupang ya kan. Mungkin dia mainnya di banda. Kalau lu tahu kan cupang di leher doang ya kan. Cupang emang adanya di leher doang. Itu buat kita bikin genetik yang setahun lah. Setahun cukup. Nah, lu menggeluti usaha di bidang percupangan ini nih udah berapa tahun? Ya, bisa dikatakan gue pun belum lama, gue masih pemula. Masa sih pemula udah bisa sebanyak ini, banyak anak-anakan cupang kayak gini? Setahun lah. Setahunan.
setahun setengah lah gue jalanin ini. Dan itu gitu. pun semua otodidak, tanpa ada yang bimbing ya. Guru gue ya itu YouTube. Oh iya, kalau sekarang kan udah gampang nih guys ya untuk kita bisa belajar ya kan. Kalau boleh tahu ini udah umuran berapa, Dang? Untuk yang depan ini usia 5 bulan setengah, yang belakang ini 4,5 bulan. Itu udah siap untuk reproduksi untuk perkawinannya atau gimana? Kalau gue sendiri sih ya semua sih tergantung ya breeder ya. Jadi nggak semua itu berpatokan dengan umur. Jadi, tapi dengan patokan dia kiranya siapa aja. Cuman kalau gue selalu gue patokin untuk usia female itu minimal banget itu 4,5 bulan. 4,5 bulan baru gue berani buat gue breeding. Itu minimal. Breeding itu macam di perkawinan tadi. Oh gitu. Kalau untuk male-nya itu minimal ya 5 bulan setengah. 5 bulan setengah itu. Maksimal itu ya bisa 6 bulan setengah pun bisa. 7 bulan bisa. Berarti ini udah siap ya kalau buat di breeding lagi? Udah siap. Udah siap. Kalau untuk male udah siap. Ini pun male. Nah, gue pengen tahu nih, Pang gini kenapa bisa mahal gitu? Bahkan ada yang jutaan gitu. Gue pernah tahu tuh, bahkan bisa lebih di angka 5 gitu. Karena balik lagi ke selera masing-masing ya. Jadi untuk penghobi, jadi dari cupang itu kan ada si breeder, ada seller, ada reseller, dan jatuhnya ke tetap penghobi gitu. Dan balik lagi ke penghobi, ya contohnya kayak kita aja lah, kita suka itu barang atau kita suka tuh hewan, berapapun kita suka, kita ada dana ya kita beli gitu. Gitu. Benar. Jadi kita pun nggak bisa buat perpatokan. Berarti pasarnya gelap ya buat harga gitu. Selagi lu suka baik gitu ya kan dengan ini cupang, misalnya si kondang ini mau jual ya kan, segini mau gak ya kan, kalau nggak mau ya udah gitu ibaratnya. Tapi ada target tertentu nggak, Dang, untuk market pemasarannya gitu, atau pemasarannya mungkin lu bisa lewat sosmed atau hanya mulut ke mulut gitu? Karena selama ini kan Bintaro ini kan hanya dikenal cuman tragedinya aja ya kan. Oh iya benar. Jadi kalau di sini itu kita mau memperkenalkan Bintaro itu bukan hanya cuma tragedinya aja yang dikenal. Jadi di sini juga ada beberapa peternakan kayak cupang gitu. Di sini juga kan lebih dikenalnya juga kan untuk motor-motor apa sih yang kayak chopper itu tuh custom. Nah, di Bintaro itu kan lebih dikenal tuh customnya ya kan. Jadi kalau orang bilang Bintaro pasti yang terkenal customnya. Nah, kita di sini juga mau ngejelasin Bintaro itu bukan hanya untuk customnya, tapi di sini juga ada beberapa yang mesti kita ketahui untuk peternakan cupang seperti ini. Gue nggak tahu nih impor atau lokal, yang pasti cupang ini jauh lebih berkesan dan berbeda dari cupang-cupang zaman dulu waktu kita kecil, ya kan. Cupang yang zaman dulu itu kan yang kita tahu kan cupang-cupang hanya cuman aduan ya kan? Gitu. Tapi ternyata sekarang ini lebih dominin buat ya, ke display gitu, mungkin buat kontes ya, kontes gitu. Ada sebagian buat kontes juga ada. Jadi buat kontes itu kan ada penilaian masing-masing, dan itu pun jurinya ada gitu. Ya sama halnya kayak kicau lah gitu. Burung gitu. Jadi kalau misalkan di kontes itu yang dinilai dari apanya tuh, Dang? Itu kayak istilahnya tuh dari body, dan minimal untuk junior itu setahu gua ya itu 3,25 cm itu kelas junior. Itu bisa kita masukin. Body itu meliputi dari warna, panjangnya apa gimana tuh? Panjangnya si ikan dari mulut sampai pangkal ekor. Oh, sampai segitunya. Itu 3,25 detailnya ya. Kalau kelas seniornya itu 3,75 terus tahu gua. Gitu. Dan itu kita bermain warnanya pun ada kelasnya masing-masing. Ada kelasnya. Ada. Jadi ada bebas terang, bebas gelap. Tapi kalau cupang kayak gini bisa diadu gak sih? Kalau buat diadu sih bisa. Cuman jarang karena emang ikon cupang ini ya terkenalnya hias gitu. Iya sih. Jadi sayang lah ya, sayang kalau buat diadu mungkin kan perawatan dana banyak-banyak hanya cuma diadu ya kan. Sayang pajang kan buat dinikmatin. Selain cupang yang di depan ini masih banyak lagi cupang yang bagus-bagus di sini. Apaan yang cupang sayangan lo apa? Kalau buat gua sih ya ibaratnya gua ini kan
breeder. Iya, breeder ya. Jadi kita tuh nyiptain buat dipasarin gitu kan. Jadi buat gue tuh ya basi lah, ada istilah ikan cupang sayangan gitu. Oh gitu. Oh iya, ngelanjutin Berarti yang andalan tadi. lah, andalan. Karena Benar, patokan, ya kan? patokan gue itu pasaran. Pasaran ikan mana nih yang lagi rame. Udah gue cetak, gitu, gue breed gitu. Oh yang Oh, ngelanjutin. dicetaknya di fotokopi. Enggak, kita breeding. Jadi ngelanjutin yang tadi lu bilang pemasarannya. Nih selama ini kan lu kan udah cukup lama nih, hampir 1 tahun ini lu ngejalanin bisnis ini, ya kan? Biasanya cupang yang keluar dari istilahnya ini macam peternakan cupang ini terhitung sebulan itu bisa berapa kali yang keluar gitu, dan marketnya biasanya permintaannya dari mana-mana, atau mungkin ada yang sampai Selama lu usaha ini nih pemasaran lu udah sampai mana? Ya kalau untuk pemasaran sih ya di luar kota gue ngirim, dalam kota pun gue ngirim. luar kotanya di mana, Dang? Gue udah pernah ngirim ke Kudus, Jawa Tengah, ke Ambon juga pernah, Pekanbaru. Ambon pernah lu? Pernah. Berapa ikan? Itu waktu itu Ambon 10 ekor. 10 ekor. Bahanan, anakan usia 3 bulan. Nah, usia 3 bulan itu jenisnya apa aja nih? Jenisnya dia Nemo. Nah, Nemo Galaxy. dari 10 ekor itu range-nya berapa harganya kalau anakan kayak gitu? Kalau untuk Lu harga buat ya, jual keluar. kalau untuk harga kita itu Apa secret privasi nih? Oh gitu iya, ya. secret berarti ya. Karena kita juga menghargai petani-petani lain gitu. Oh gitu. Breeder di luar sana Iya. gitu mungkin. Bagus sih farm-farm di sana juga kita juga nggak tahu harga-harganya. Mungkin ya dia mempunyai kualitas bagus dengan harga yang Karena fantastis buat juga si gitu. cupang ini kan berikut dengan harga ya semua kayak di Instagram itu by DM. Dan untuk Facebook gitu. itu Ya, ya nah sekarang kan kita jadi tahu nih ya kan tentang Masalah harga kan tadi udah dijelasin nih. Lanjut kita ke masalah pengirimannya ini, Dang. Pengirimannya kalau sampai luar kota gimana tuh? itu kalau kendala si petani-petani atau seller-seller ini kan di jasa pengirimannya. Karena buat pihak Jasper pun belum mendukung untuk pengiriman hewan gitu. Kalau di pihak-pihak kayak Tiki, itu selama ini ya alhamdulillah ada beberapa yang masih menerima gitu kan. Gitu. Masih menerima pengiriman gitu. Nah, Dengan kita jelaskan kalau ini adalah hewan gitu, enggak atau Ada gimana? yang hewan pun ada gitu. Ada pun yang berbentuk herbal atau pakan ikan aligator gitu. oh gitu. Kayak gimana sih? Misalkan ngirimnya itu maksudnya dibungkus atau mungkin dibekuin Ya, atau gimana ikannya? Dibungkus. Dibungkus. Kita packing pakai kardus sih, standar packing gue sih kardus. Contohnya kardus. Ada Standar packing lah ya. Jadi styrofoam berlapis-lapis gitu. Jadi bener-bener ikan dia itu aman. di dalam plastik Ah, dan itu udah dicampur sama udaranya Udara, biasa atau iya. gimana? jadi udaranya pun itu harus lebih banyak oksigennya. Karena kalau si cupang itu kan kita harus benar-benar perbandingan gitu kan. Dan itu harus dipuasakan. Nah, Gitu. Dipuasakan itu maksudnya apa sih? Jadi kalau kita mau ngirim harus puasain dulu. Kayak contohnya kita aja manusia ya kan. Hewan pun makhluk bernyawa kan. Kita mau perjalanan jauh nih, kita makan. Pasti kan mual tuh. Oh gitu. Ya kena goncangan gitu ya. Ya itu ngerinya sampai sono ya bisa stres atau mati gitu. nah, gue pengen tahu nih ya kan. Iya, Pernah iya, gak lu saat mengirim ikan cupang ini ke daerah luar kota gitu, apalagi luar apa namanya pulau ya kan, kemungkinan hidup atau matinya pernah gak lu ngalamin? Kalau matilah Kalau kasarnya. sejauh gua ngejalanin itu sih alhamdulillah belum pernah ada komplain dari customer bahwa ikan itu mati gitu. Berarti saat pengiriman lu gak ngegaransin hidup atau gimana? Kalau emang dia pengirimannya pakai ons, gua garansi hidup. Nah, misalkan nih kan gue ibaratnya di Papua lah gitu ya kan, gue mempercayai lu kan sebagai apa farm di sini kan. Nah, gue mesen nih ya kan, nah order nih cupang dari lu. Nah, pas di tempat gue tuh ya kan, karena kan Jakarta ke Papua kan jauh ya kan. Nah, gue nerima itu mati nih gitu. Terus otomatis kan gue minta tanggung jawaban ya kan, garansinya dari lu. Nah, terus yang lu penuhi itu untuk mengganti itu
apa aja gitu maksudnya balik definisinya lagi kalau gitu. untuk gua ngirim itu kan harus ada persyaratan masing-masing. Jadi garansi tetap itu berlaku buat gua ngirim ke customer atau ke buyer ya. Itu pun ada syaratnya. Jadi setelah ikan datang si customer wajib unboxing. Saat ikan datang di videoin dari awal. Oh di video berarti ada apa namanya? Ada videonya. Iya. Dan kalaupun itu mati, gue pasti balik profesional buat nge-DM atau ngebalas WA-nya si buyer itu kan. Ini kan mati, mau diganti uang balik atau mau diganti jenis lain. Oh gitu. Kalau emang beliau itu pengennya apa jenis lain diganti, udah cukup beliau tuh bayar uang ongkirnya aja gitu. Cuma kalau buat si ikan itu ada bebas jadi ada biaya feedback gitu. kalau untuk pengembalian. Yang penting ada dokumentasinya saat Ada. dia unboxing Ya, gitu kan. unboxing. Oh gitu. Oke. Itu wajib buat dia. Misalkan nih ya kan, ada kan misalkan namanya buyer ya, ada yang bermacam-macam itulah variasi lah apa namanya. Bang, cupangku mati nih ya kan pas udah sampai. Cuma kan lu minta tanda buktinya lah ya kan dokumentasinya ketika dia unboxing itu kan. Nah, tapi buyer itu nggak direkam gitu, nggak divideoin gimana tuh? Tetap itu nggak berlaku. Jadi Nggak kan berlaku. garansi itu nggak berlaku karena Oh, gitu. sebelum ikan dikirim kan kita pasti ada percakapan. Nah iya, oh berarti dari Percakapan itu awal udah ada. Udah gua isi garansi itu berlaku. Cuman wajib untuk yang unboxing saat si ikan itu datang. Oh gitu. Video pertama sampai bangkainya dia benar-benar mati. Jadi pokoknya Berarti ini kondang ini apa namanya Betandang Sky ini recommended banget ya untuk Wah. para apa namanya pecinta-pecinta ikan cupang di Antera Nusantara ini ya. gue juga baru tahu nih ya kan. Jadi nggak mesti dijelasin juga untuk berapa biaya yang kita harus keluarin untuk punya cupang ini. Cuman yang gua tahu itu fantastis lah di atas Yes, nih. sampai 2 digit ya. Nah iya. Yang termahal yang pernah lu keluarin cupang ini berapa tuh range-nya tuh? Gua pernah ngeluarin cupang Blue Rim itu seharga 2 juta pernah. 2 juta. Tuh. Blue Rim. Gila. Blue Rim kayak gimana tuh? Blue Rim itu yang ekornya biru, badannya putih. Oh iya, gua pernah tahu. Nanti pasti kita jelasin juga ya Blue Rim namanya. Blue Rim. Tapi ini kita belum nyebut ini masalah slayer atau gimana kalau ini. Kalau Slayer itu mungkin untuk dulu ya. Kalau sekarang lebih terkenalnya Half Moon. Oh, Half Moon, ya kan? Itu si ekor lebar itu panjang. Oh, si ekor lebar. Half Moon itu ekornya panjang. Jadi Half selain Moon, ini kita sekarang mau ngejelasin beberapa ikan yang ikon di sini. Ya. Mungkin apa aja ikannya bisa di Ini mau Jelasin ke Nanti aja dulu, nanti kita satu-satu nih. Nah, sebenarnya sih gue banyak pengen nanya ya, pengen apa nih? nanya nih yang mau Apa nih? kondang nih, apa namanya? apa mungkin Kalau lu dulu kayaknya kan- mau ngebuka juga nih usaha cupang ini nih. gue nggak bisa. Itulah, masuk gue menyelinap ya kan. Enggak apa-apa. Iya, Enggak untuk kita ekspor Kagak, usaha kita. enggak. Justru gue di sini pengen apa namanya cari ilmu juga. Betul. Setidaknya kita dapat pengetahuan Iya, ya. betul. Ketika gue ngebolang ke suatu tempat, gue harus dapat intisarinya gitu ya kan. Tapi bukan Macam yang inek ya. tapi bukan yang orang tua bawa tongkat Iya, ya kan, benar, maksudnya itu. Nah, seenggaknya gue dapat pelajaran nih ketika gue ngebolang ke satu tempat ini. Oh ini jadi gue tahu sebenarnya gitu. Ketika next ada orang yang nanya, jadi gue sedikit paham lah gitu maksudnya. Dan kalau buat gua pribadi sih ya, gua nggak pernah ngelarang orang buat dia pengen juga main cupang. Karena prinsip hidup gua tuh gini, orang bisa meniru usaha kita, tapi belum tentu dia bisa meniru rezeki kita. Gitu. Nah Betul. benar, Jadi makanya kan ada ya kan. Tuh guys, jelas banget tuh Nah, guys benar. kalimatnya. Karena rezeki itu nggak akan tertukar. Iya, Betul, ya kan? betul. Jadi nggak perlu khawatir untuk berbagi ilmu, Kalau buat ada berbagi yang mau belajar manfaat pun, juga. Tapi kalau rebutan ada, Apaan tuh? rezeki rebutan Pembagian sembako. gitu ya kan. Jadi selama masih ada yang mau belajar, sungguh-sungguh tekun ya, itu bener-bener gua free lah. Berarti lu welcome nih untuk orang datang kapan aja gitu ya kan. Kayak gua nih tengah malam kayak gini ya kan, ternyata dia welcome men ya kan. Di luar ekspektasi kita ya kan. Dia tidur apa enggak nih karena ini malam Jumat juga ya kan. Nah sekarang gue pengen tahu nih Dang, apa namanya yang ada di sini nih jenis-jenisnya ya secara
detailnya gitu ya kan. Di sini sih Sambil santai-santai aja gitu ya kan. Nggak mau ganggu kan? langsung boleh. Oke, langsung aja dah. Oke guys, langsung kita lihat. Oke. Sini gue nih. Lu ini. Kita dari atas ini Nih, aja dari kali atas ya. nih, Nah, dari atas. Nih cupang apa namanya? ini kalau ini white gold rainbow. Kenapa dia bisa dinamain white gold rainbow? Karena dia ada warna rainbow di anal, ekor sama dorsal. Gitu. Jadi ada goldnya, rainbow, white gold rainbow. Kalau ini Coba kameramen deketin kameramen. Aduh, kena ini. dan untuk pasaran ikannya lumayan mahal. Yang mana tuh? Yang ini Berapa harganya? ini kalau gua jual nih 1,5 juta. Oh, masa sih? Ya 1,5 juta. Kok bisa mahal kayak gitu? Lihat apanya sih, gue masih penasaran ini sama harga-harga cupang kayak Karena dari goldnya dia, gold dan female itu kan mesin produksi lah bisa dikatakan. gini. Oh gitu. Nah, kalau yang kedua ini apa? Kalau ini Koi Galaxy Cooper Grade. Cooper Grade ya kan? Koi Galaxy Cooper Goldnya juga ada. Oh gitu. Jadi yang disebut Cooper itu nih sisik hijau, nih hijau nih Cooper, putih. Dorsal gitu. Ekornya. Jadi kalau dari samping tuh ekornya itu ada gold ya, tuh. Oh gitu. Oh iya. Ini yang buat harga apa namanya ini? Ini Koi Galaxy Koi Cooper Galaxy Gold. Cooper Gold. Gold. Berapa nih? Range-nya? Ini biasa gue 1 juta. Sejuta. Kalau gua bayarin goceng gimana? 1 juta. Sejuta nah, lumayan juga ya. Ini Nemo Klasik. Ini Nemo Klasik. Emerald. Coba kameramen deketin kameramen. Nemo Klasik Emerald. Kelihatan nggak? Oh, udah dapat gambar. Nemo Klasik Emerald. Oh, kelihatan ya. Nemo Classic Emerald. Nah, ini Black Series. Oh, ini Black Series. Ya, Black Series. Oh, yang ini. Oh, dia black karena dia hampir hitam, ya, hitam. hitam ya. Oh, gitu. Dorsalnya grey. Nah, kalau yang ini nih apa nih? itu selopen. Oh, selopan. Kalau dulu kan gue nyebutnya maskot nih. Iya, maskot itu selopen. Oh, selopen. itu jadi dia belum mutasi nge-full. Nah, Belum bisa ngumpul ya? dikatakan ini masih bahan, masih anakan. Oh, masih anakan Ini gitu. anakan giant. Masa anakan gede kayak gini? Ini berapa bulan? Karena itu giant. Oh, karena giant ya. Giant itu bisa nyampe 9 atau 12 cm yang Untuk range harganya yang apa namanya ini? itu varian sih. Varian. Semua balik lagi ke ke warna sih, ke Warna. kualitas warna sama kalau giant itu kan terkenal giant itu besar. Jadi Iya. semakin dia besar ya semakin mahal. Nah, untuk apa namanya penanganan ketika dia sakit atau kurang sehat gitu, itu contohnya dilihat dari apanya gitu? Dari gerakannya. Jadi gerakan si Dari ikan sama dari kalau ini kan ikan sehat nih. Iya. Nah, jadi ekornya itu dia ngembang ya, gitu. bagus ya gitu. Kalau dia kincup gitu atau perutnya gede gitu. Jadi ikan itu ada beberapa penyakit yang disebut ya white spot, parasit. Nah, kalau white spot, kalau gue main aquascape ya, pernah tuh aquascape gue tuh ikannya banyak white spotnya tuh. Jadi jamur. jamur. Nah, itu kan pakai apa namanya blue Itch ya, itu ya. Obat Nah, biru. ini juga, iya obat Sama biru gitu. obat biru. Oh, sama juga. Obat biru. Jadi ada obat biru ada obat biru, ada obat kuning juga gitu. Oh gitu. Dan garam ikan pun wajib. Nah kan gue lihat nih ya, Ndang ya, di semua ini kan apa namanya airnya pada Kuning. kuning. Ini kan daun ketapang ya, berarti gunanya daun ketapang ini buat ikan cupang ini biar Kalau kenapa gitu? gunanya daun ketapang buat gue sendiri sih ya, dia balik lagi ke buat indukan itu biar dia pH air itu normal gitu. Karena ketapang itu juga gitu. bantu buat si pH air normal, sama buat bantu kalau untuk anakan itu biar mutasinya cepet. Mutasi itu dalam artian biar warnanya naiknya cepet gitu, bisa Warnanya ngeblok ya, gitu. transformasi ya. Nah kalau kayak gini nih slayer ya, Itu half moon. half moon. Half Oh yang lu moon bilang giant, half moon iya, itu giant. kalau dulu kan orang bilang kan slayer ya kan, Slayer. yang buntutnya panjang gitu, ada yang serit juga. Ada frontal. Gitu. Kalau dulu kan serit, sekarang sebutannya frontal. Oh frontal sekarang. Giant, frontal. Ada gak lo contoh-contoh ikan yang sakit atau
Kalau untuk ikan yang sakit sih ini ada nih. Bawa sini aja. Ini kalau ini pop A. Jadi pop A itu matanya bengkak. Ya Allah. Geli banget gue ngeliatnya. Matanya bengkak satu. Nih coba nih, lihat nih. Kameranya sih. Itu yang cahaya. Itu si matanya bengkak satu. Itu penanganan kurang lebih ya seminggu lah bisa. Oh, ini matanya bengkak ya. Jadi kayak ikan koki ya, Mas Koki ya. Bukannya bagus begini, Dang? Enggak. Itu sakit dia. Oh, ini sakit nih. Gitu. Itu obatnya kalau mata kayak gitu kenapa? Kalau gue pribadi gue obatnya pakai kenapa? Obatnya apa? Lanjut ya Bapak, udah enggak apa-apa. Gue pakai obat kuning sini ya. Oh, ini obatnya nih. Akriflan. Akriflavin. Oke. Nah, untuk pakan-pakan di cupang, untuk pakan-pakan cupang ini, ikan cupang ini apa aja dong? Kalau untuk pakan sih, kalau untuk ke anakan ke usia dari 1 hari sampai seminggu itu gue bantu doping pakai ini. Itu apa? Ini yang namanya Artemia. Oh, Artemia. Dan itu pun ada kulturnya masing-masing. Cara-caranya. Oh, gitu. Teknik itu, ya, lebih ke teknik ya. Itu buat doping selama dia sampai ke usia 1 minggu, ya sampai dia bisa makan kutu air lah. Oh, gitu. Dan itu bisa kutu air itu sampai ke 3 minggu, usia 3 minggu. Setelah 3 minggu gitu, baru bisa disambung pakai anakan jentik nyamuk yang halus. Kalau memang kecu ya. Ya, kecu. Ya, kan? Ini kan banyak nih ikan cupang nih ya kan. Nah, terus ada anakan juga nih di sini nih. Ini anakan ikan cupang jenis apa aja yang udah lo breeding di sini, biangnya mana, apa aja juga. Gue pengen tahu juga, siapa tahu gue juga bisa belajar untuk beternak ikan cupang ya kan. Ini kalau yang ini indukannya ini yang Tapi nggak bapak kelihatan ya ini ya. di center mungkin ya. Ini di sini ya. Ini. Coba kameramen, di zoom kameramen. Di zoom, deketin aja. Ini anakan, ini contoh anakan usia 2 minggu. Ini 2 minggu. 2 minggu. Kalau malam dia di bawah karena dingin. Oh gitu. Oh ini apa nih? Ini apa nih gue lihat? Ini tulisannya. Oh Mel Nemo Klasik. Jadi, oh ini biangnya nih, biangannya, indukannya. Yang laki itu Nemo Klasik, Emerald, yang perempuannya itu Nemo White Gold yang tadi di atas yang gue sebutin tadi. Oh iya. Ini usianya 2 minggu. Ini kalau ini apa nih? Jenis cupang apa nih? Aduh. Nih. Itu keong. Itu keong. Nah, kalau yang di sebelahnya nih? Ini usia 1,5 bulan. Oh, itu 1,5 bulan. Ini tadi berapa bulan? Ini 2 minggu. 2 minggu. Ya, ini 1,5 bulan. Nah, ini jenis apa nih yang ini? Nemo, nih? Nemo Oh, Cooper. Nemo Cooper. Cuman dia belum mutasi. Berarti untuk mutasinya dia memerlukan berapa? Kalau untuk cupang bulan? itu keluar itu di usia 2 bulan dia udah mulai ngerintik motol ya, mutasi. Oh, gitu. Sampai mentok di 4 bulan. Oh, gitu. 4 bulan. Berarti ya di sini juga banyak juga ya. Ini sama nih warnanya nih. Ini Nemo Galaxy. Nemo Galaxy. Biangan ini tadi ya, ada ya? Biangannya ini. Ini biangan yang di sini, ini tadi Nemo Klasik. Ini, nah ini ibu. Oh gitu. Ini ibunya ini. Ini breedingan lo pribadi, apa sendiri kan? Pribadi sendiri. Iya kan, cetakan sendiri gitu, bukan dari orang kan? Enggak sendiri. Di sini ada berapa ekor ikan Nang, di tempat Nang? Kurang lebih ya kalau sama anakan ini ya adalah 1.000 ekor. 1.000 ekor, wah lumayan juga ya. Dalam waktu setahun dengan penjualan yang bagus gitu ya, pemasaran yang bagus, sama lu bisa breeding kayak gini dalam setahun ya, itu udah bagus banget gitu. Jadi mungkin bisa buat contoh para breeder di luar atau yang baru mau memulai usaha ikan cupang hias gini ya. Ada IG juga kali? Ada. Apa namanya tuh? Instagram gua Betandang Sky. Jangan lupa guys, di 16. follow ya. Nanti gua kasih di deskripsi. Oke. Betandang Sky 16. Tadi gua udah nanya-nanya banyak juga sama yang punya tempat ya, apa namanya, Betandang Sky kan. Nah, pokoknya kalau ada yang mau order langsung aja nih kontak nanti WhatsApp, ada kan WhatsApp? Ada WhatsApp. Nanti gua kasih di deskripsi ya, gue taruh di deskripsi ya. Oke, sama apa namanya IG, Facebook ya kan. Pokoknya sukses terus Nang buat gue ya kan. Amin. Semoga tambah apa namanya, tambah jaya, tambah
merebak luas lah ya kan pemasarannya ya kan. Nah, tapi lo ada rencana lagi untuk ngebuka farm ini lagi nih? Ini insya Allah ya bulan-bulan ini sih ada lahan sekitar 200 meter. Wih mantep dia. Itu mau gue bangun farm semuanya. Iya. Di mana tuh? Gak jauh dari sini juga, masih di daerah Lopapan. Oh daerah Romangan. Bagus berarti. Ini lagi berjalan. Perkembangannya pesat ya kan, prospeknya bagus. Pokoknya buat para agan-agan buyer-buyer di luar nih jangan sungkan lah untuk datang kemari ya. Siap. Itu terbuka lebar, kalau ditutup dobrak aja. Siap. Terbuka lebar meminta maaf. Siap. Nah pokoknya ya kan. Iya. Nah, pokoknya jangan ragu deh untuk ngebeli cupang di Recommended Betandang Sky. banget kalau menurut Nah. gue sih, gue juga pengen banget ini langsung ngeluarin. Ini nih cupang ini nih apa namanya yang dari dulu Itu Giant Red Koi. Giant Red Koi ini lu bandrol dengan harga berapa? Itu kisaran 2 juta sih kalau buat gua. 10 juta men ya kan. Cuy. Mungkin ada apa namanya ciri tersendiri ya kepuasan lah untuk membeli ini cupang ya kan. Karena cupang itu suka-sukaan gitu harganya gitu. Selera Nggak bisa- sih. selera sih, balik lagi selera ya kan. Jodoh-jodohan. Jangan lupa tonton terus channel gua Bolang TV 15 sama apa lu punya channel juga kan? Jangan lupa mampir di channelnya saya juga di Altan Ibrahim. Itu banyak konten-konten seru juga. Apalagi kalian yang punya anak-anak kecil. Oh, berarti konten anak. Nah, gue yakin mereka pada suka. Thank you ya buat Bolang Cihuy, terus buat Kondang Betandang Sky. Mudah-mudahan kita doakan usahanya maju terus. Maju terus, amin, Expand amin. sampai beberapa. Kalau bisa ke titik. mancanegara nih. Oke, Amin. pasti kita doakan ya. Oke guys, see you on our next video.